wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Miss Gali Fatul Fitani dengan NIM akhir 028, Siti Masita dengan NIM akhir 033, Firdausi Nuzula dengan NIM akhir 043, Imam Syafi'i dengan NIM akhir 046, Syafir Darullah Himadah dengan NIM akhir 049, Yani Ayu Wardani dengan NIM akhir 052, Anggi Dwi Wulandari dengan NIM akhir 055, Nuri Lestari dengan NIM akhir 058, Fikram Lodik dengan NIM akhir 031. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang analisis diskriminan beserta contohnya. Pengertian analisis diskriminan sendiri yaitu metode statistik yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam dimensi sekecil mungkin. Hasil dari analisis diskriminan sendiri yaitu sifatnya deskriptif yang bisa menjelaskan perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Untuk selanjutnya, data tersebut dapat diaplikasikan ke data baru sehingga dapat diprediksi data baru tersebut masuk ke kelas yang mana atau dikelompokkan ke dalam kelompok yang mana yang sesuai perhitungan diskriminan. Nah, untuk contohnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Contoh soal, berikut data yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi terhadap peningkatan pendapatan petani padi. Untuk nomor 1, termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 0,5 hektar dengan produksi padi 1.200 kg dengan pendapatan per tahunnya 600.000. Nomor 2, termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 0,7 hektar, produksi padi 1.500 kg dan pendapatan per tahunnya 750.000. Untuk nomor 3, termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 1 hektar dan produksi padinya 2.100 kg, pendapatan per tahunnya 875.000. Untuk nomor 4 juga termasuk biasa saja dengan luas lahan 0,8 hektar, produksi padinya 1.750 dan pendapatan per tahunnya 997.000. Nomor 5 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 1 hektar dan produksi padinya 2.000 kg, pendapatan per tahunnya 926.000. Nomor 6 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 1,5 hektar dan produksi padinya 2.500 kg dengan pendapatan per tahunnya 650.000. Dan untuk nomor 7 termasuk kelompok biasa saja luas lahan 1 hektar dengan produksi padinya 1.995 kg dengan pendapatan per tahun 997.000. Dan nomor 8 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 0,5 hektar dan produksi padinya 1.255 kg dan pendapatan per tahunnya 612.500. Untuk nomor 9 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 0,6 hektar dan produksi padinya 1.300 kg dengan pendapatan per tahunnya 650.000. Dan yang untuk nomor 10 juga termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 1 hektar dan produksi padinya 2.250 kg dan pendapatan per tahunnya 625.000. Untuk yang nomor 11 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan sekitar 1 hektar dan produksi padinya berkisar 2.155 kg dan pendapatan per tahunnya yaitu 787.500. Untuk yang nomor 12 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 1,5 hektar dan produksi padinya mencapai 2.650 kg dengan pendapatan per tahunnya yaitu 325.000. Untuk yang nomor 13 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 0,5 hektar dan produksi padinya mencapai 1.000 kg dengan pendapatan per tahun sekitar 500.000.
Untuk yang nomor 14 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan sekitar 0,5 hektar dan produksi padinya mencapai 1.170 kg dengan pendapatan per tahunnya mencapai 585.000. Untuk yang nomor 15 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 1 hektar dan produksi padinya mencapai 1.670 kg dengan pendapatan per tahunnya yaitu sebesar 835.000. Untuk yang nomor 16 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan sekitar 1 hektar dan produksi padinya mencapai 1.580 kg dan pendapatan per tahunnya yaitu 790.000. Untuk yang nomor 17 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 1,5 hektar dan produksi padinya mencapai 2.150 kg dengan pendapatan per tahun sebesar 675.000. Untuk yang nomor 18 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 1 hektar dan produksi padi mencapai 1.460 kg dengan pendapatan per tahun sebesar 730.000. Untuk yang nomor 19 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 1,5 hektar dan produksi padinya mencapai 2.300 kg dengan pendapatan per tahun mencapai 550.000. Untuk yang nomor 20 termasuk kelompok biasa saja dengan luas lahan 0,5 hektar dan produksi padinya mencapai 1.140 kg untuk pendapatan per tahunnya sekitar 570.000. Untuk yang nomor 21 termasuk kelompok sukses dengan luas lahan 1 hektar dan produksi padinya mencapai 1.750 kg dengan pendapatan per tahun 1.875.000. Untuk yang nomor 22 termasuk kelompok sukses dengan luas lahan 0,7 hektar dan produksi padinya sekitar 1.430 kg dengan pendapatan per tahun mencapai 1.715.000. Untuk yang nomor 23 termasuk kelompok sukses dengan luas lahan sekitar 1 hektar dan produksi padinya mencapai 1.860 kg dengan pendapatan per tahunnya sekitar 1.930.000. Untuk yang nomor 24 termasuk kelompok sukses dengan luas lahan 1 hektar dan produksi padinya berkisar 1.790 kg dengan pendapatan per tahunnya mencapai 1.895.000. Untuk yang nomor 25 termasuk kelompok sukses dengan luas lahan 0,5 hektar dan produksi padinya mencapai 1.200 kg dan untuk pendapatan per tahunnya sekitar 1.600.000. Untuk yang nomor 26 termasuk kelompok sukses dan luas lahannya sekitar 1 hektar untuk produksi padinya mencapai 2.000 kg dan pendapatannya berkisar 1 juta. Untuk yang nomor 27 termasuk kelompok sukses dengan luas lahan 0,8 hektar dan produksi padinya mencapai 1.350 kg dan pendapatan per tahunnya yaitu 1.675.000. Untuk yang nomor 28 termasuk kelompok sukses dengan luas lahan 1 hektar dan produksi padinya mencapai 1.960 kg dengan pendapatan per tahun sekitar 1.980.000. Untuk yang nomor 29 termasuk kelompok sukses dengan luas lahan 1 hektar dan produksi padinya mencapai 2.100 kg dengan pendapatan per tahun sekitar 1.050.000. Untuk yang nomor 30 termasuk kelompok sukses dengan luas lahan sekitar 0,8 hektar dan produksi padinya mencapai 1.470 kg dengan pendapatan per tahunnya sekitar 1.735.000. Jadi, grup terdiri dari dua. Yang pertama, biasa saja yang berarti petani memiliki pendapatan kurang dari 1 juta. Untuk yang nomor 2, termasuk sukses yang berarti petani memiliki pendapatan lebih dari 1 juta. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS. Langkah pertama yang perlu
siapkan terlebih dahulu, yaitu data mentah yang akan diolah di aplikasi SPSS. Langkah kedua yaitu analisis, klasifikasi, cari diskriminan. Jadi di sini ada 4 poin. Yang grup masuk di grouping variabel, luas lahan dan seterusnya masuk di independen. Lalu langkah selanjutnya pada kolom grouping variabel, tentukan definisi dari kode variabel dependen dengan klik define range. Jadi di sini dimasukkan minimumnya, dilihat ada 1 dan ada 2. Minimumnya 1, maksimumnya 2. Oke. Selanjutnya masuk pada langkah selanjutnya. Kalau sudah selesai, masuk ke bagian statistik. Di poin statistik ini yang di checklist yaitu di descript, yang means melalui univariat dengan unstandardized. Itu lalu continue, lalu masuk ke langkah selanjutnya lagi, yaitu ke use stepwise metode. Sudah, baru masuk ke metode. Dicek apakah sudah sesuai. Kemudian apabila telah selesai, masuk ke di klasifikasi, pilih custom result dengan summary table, lalu continue, kemudian pilih OK apabila telah selesai. Langsung muncul hasil olahan datanya seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, di sini sudah ditunjukkan hasil printout analisis diskriminan, yaitu analisis dari proses pengolahan data ditunjukkan dengan nilai valid terbesar 30 dalam persen 100, yang artinya tidak ada data yang masing atau seluruh data sudah lengkap, di mana tidak ada data yang cacat. Dan untuk selanjutnya yaitu hasil dari grup statis menunjukkan data deskriptif dari variabel-variabel baik untuk kelompok biasa saja, sukses atau total. Nah, di sini grup statisnya itu yang pertama 1.00 yaitu luas lahan, meannya itu .7700, start deviationnya itu .21788. Nah, untuk unwasted-nya itu 20 dan
uang state-nya itu ada 20.000. Dan selanjutnya produk padi. Di sini 1.49115 yaitu state deviation-nya itu .29268 dan unwasted-nya itu 20, sedangkan one state-nya itu ada 20.000. Dan pendapatnya itu ada 714.4377 dan state deviation-nya itu ada 220.95270. Nah, unfiled-nya itu yaitu 20 dan wasted-nya itu ada 20.000. Sedangkan yang kedua yaitu ada 2.00 di mana luas lahannya itu meannya itu ada 1.2000. Nah, state deviation-nya itu ada 2.50820 dan unwasted-nya itu ada 10 dan wasted-nya itu ada 10.000. Dan produksi padinya itu ada 2.205. Nah, untuk state deviation-nya itu ada 21.222 dan unwasted-nya itu ada 10 dan wasted-nya itu ada 10.000. Dan untuk pendapatan yang selanjutnya yaitu 2010.2000 dan state deviation-nya itu ada 28.009 dan titiknya itu 06793. Nah, unwasted-nya itu ada 10 sedangkan wasted-nya itu ada 10.000. Totalnya di sini luas lahan sekitar 9.133, sedangkan state deviation-nya itu ada 3078. Nah, unwasted-nya itu ada 30 dan wasted-nya itu ada 30.000. Sedangkan produksi padi di sini terkena 7.345, sedangkan state deviation-nya itu ada 43849. Untuk unwasted-nya itu ada 30 dan wasted-nya itu ada 30.000. Dan yang terakhir yaitu pendapatan. Pendapatan di sini terkena 1146.3585. Nah, state deviation-nya itu ada 1693.17777. Unwasted-nya itu terkena 30 dan wasted-nya itu ada 30.000. Untuk selanjutnya, ada tabel Test of Equality of Group Means. Tabel ini menunjukkan uji beda dua rata-rata untuk masing-masing variabel, di mana dari keempat variabel yang digunakan seluruhnya terbukti berbeda secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan sig dari F kurang dari 0,05 yang menunjukkan H0 ditolak dan HA diterima. Dengan hipotesis yang diajukan H0 banding U1 sama dengan U2, tidak ada rata-rata untuk setiap variabel antara yang biasa saja dan sukses. HA banding U1 sama dengan U2, ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel antara yang biasa saja dan sukses. Di slide selanjutnya, ada tabel variable not in the analysis. Tabel ini merupakan stepwise analysis, di mana stepwise analysis ini digunakan untuk menguji variabel independen yang paling membedakan antara kelompok yang paling biasa saja dengan yang sukses pada tingkat produktivitas padi. Bisa kita lihat pada tahap 0, produksi padi merupakan faktor yang paling menyebabkan petani sukses atau biasa saja sehingga variabel ini keluar atau memiliki nilai F paling tinggi, yaitu 48,798. Kemudian pada tahap satu variabel pendapatan merupakan variabel yang signifikan, membedakan petani sukses atau biasa saja karena memiliki nilai F paling tinggi, yaitu 1,1596. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian membentuk fungsi diskriminan.
Pada tabel kanonsial diskriminan function koefisien, terdapat nilai fungsi produksi padi yaitu 3,711, kemudian nilai konstannya min 6,437. Nah, model diskriminan yang dihasilkan dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan min 6,437 plus 3,711 dikali dengan 1,20 sama dengan min 1,9838. Kemudian menentukan cut off. Digunakan untuk mengidentifikasi seorang petani masuk ke dalam kelompok biasa saja atau sukses. Nah, pada function at group centrioles ini terdapat grup 1 dengan fungsi min 0,902, kemudian grup 2 1,807. Nah, seseorang dikatakan biasa saja jika memiliki Z-min skor minimal min 0,902 dan sukses jika memiliki nilai Z-min skor maksimal 1-904. Dan untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai casuis statis yang digunakan untuk mengidentifikasi data aktual dengan prediksi modal diskriminannya. Nah, di sini sudah terdapat datanya, di mana data ini merupakan data sebagai observasi untuk menentukan prediksi mengenai data diskriminannya nanti. Dan data ini merupakan data aktual. Bab selanjutnya adalah mengenai classification result, di mana classification result ini merupakan kesimpulan akhir yang menentukan seberapa besar model diskriminan yang dihasilkan mampu memprediksi kondisi aktualnya. Nah, kalau dari penelitian ini tuh 90% of original grouped case correctly classification. Nah, di mana artinya 90% dapat memprediksi secara benar. Bab selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kan tadi ada dua kelompok ya, yakni petani biasa dan juga petani sukses. Nah, nilai dari diskriminan di sini yaitu min 1,9838, sehingga dapat dikatakan data pertama termasuk pada golongan petani yang biasa-biasa saja. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.